you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, wassyukurillah. Hari ini kita bertemu kembali ya, sahabat sekalian. Nah, ada informasi penting yang perlu disampaikan untuk hari ini. Seperti wartawan aja ya. Nah, saat ini akan berbagi informasi tentang bagaimana persiapan dari guru-guru untuk persiapan penilaian akhir semester atau PAS. Jadi video yang sebelumnya saya memberikan tips bagaimana kepada siswa, kepada peserta didik untuk menyiapkan informasi. Nah, kali ini sebagai dewan guru ya atau tim guru, majelis guru, ini semua diberikan kepercayaan dari instansi masing-masing atau sektor masing-masing, atau madrasah atau semacamnya. Kita diberikan kesempatan untuk membuat bahan-bahan evaluasi, termasuk dari kisi-kisinya, kemudian dari soal-soalnya, kemudian langsung ke jawabannya. Jadi ada tahapan-tahapan yang perlu disiapkan untuk ya, menyediakan satu paket soal sampai soal itu diterima oleh siswa. Jadi tahapan-tahapan ini sebaiknya teman-teman kita tahu ya. Jadi tugas-tugas guru yaitu sampai ke tahap evaluasi ya. Jadi fungsinya juga demikian, harus sampai ke tahap evaluasi sejauh mana anak ini mengetahui atau paham terhadap materi ya, maupun secara tiga ranah pendidikan, yaitu dari segi afektifnya ya, kognitifnya, dan psikomotornya. Jadi ada tiga aspek yang menjadi penilaian. Nah, mengapa afektif? Yang pertama karena sikap itu adalah hal yang paling utama dalam aplikasinya ya, bukan sebatas kognitif, kemampuan atau keahliannya saja. Jadi adab itu yang utama ya, sikap dia itu paling utama kepada guru, pada teman-teman ya. Jika dia baik ya, itu merupakan modal utama untuk dia bisa belajar secara terbaik ya pastinya. Oke, berikutnya tahap yang pertama adalah kita harus menyediakan satu kisi-kisi ya, kisi-kisi soal. Ya, kisi-kisi soal ini tergantung kepada tim guru ya. Misalkan ada guru-guru IPA, berkumpullah guru-guru IPA di setiap tingkat kelasnya, kelas 9 siapa, kelas 8 siapa, kelas 9 siapa saja. Jadi guru-guru sudah tahu ya kisi-kisi soal itu berdasarkan pada materi esensial yang sudah diberikan di awal-awal dulu ya, ketika pembelajaran daring maupun luring selama pandemi COVID-19 ini. Karena materinya itu memang beda ya, tidak semua materi diajarkan, artinya hanya materi yang esensial. Esensial itu esensi yang pokok-pokok saja, yang penting-penting, yang paling penting begitu ya. Yang lain juga penting, tapi ini adalah sesuatu yang pokok, yang paling penting. Sehingga guru-guru cukup ini ya, cukup hemat secara waktu, efektif ya secara waktu, dan juga tidak seluruhnya materi dijabarkan seperti penjabaran materi di kelas-kelas ya, seperti di kelas biasanya. Jadi ini karena ya melihat situasi dan kondisi sikon yang begini, maka diadakan semacam penyesuaian atau adaptasi model pembelajaran. Nah, materi esensial itulah yang akan menjadi dasar dari kita untuk membuat kisi-kisi soal. Oke, misalkan materi IPA. Nah, ini untuk kisi-kisi soal itu terdapat 40 soal ya, karena untuk kategori IPA itu ada biologi ya lebih kurang 20 dan fisika 20 ya. Jadi 40 ya. Jadi kadang-kadang ada biologinya 21 atau fisikanya 19 atau sebaliknya. Jadi lebih kurang 20 gitu ya. Nah, ada 40 kisi-kisi soal yang harus dipersiapkan dan juga dianalisis oleh tim guru. Jadi jangan sampai antara kisi-kisi dengan soalnya itu berbeda ya. Jadi ada semacam penyesuaian ya, kecocokan ya. Jadi kisi-kisi sudah dibuat, kemudian soal pun juga harus mengacu pada kisi-kisi yang dibuat. Kisi-kisi pun mengacu kepada materi esensial yang sudah disampaikan kepada peserta didik ya. Kemudian setelah selesai, kisi-kisi selesai, kemudian soal pun selesai, dilakukan pencarian jawaban yang tepat ya. Jadi soalnya sudah tahu ya, memastikan jawaban itu benar dan juga berulang-ulang ya, tidak sekali harus dipastikan jawaban itu benar, dan
memang sesuai dengan kemampuan siswa ya, mulai dari kemampuan C1-nya, C2-nya, C3-nya gitu ya. Ya, atau dari tingkat yang mudah, yang sedang sampai yang sulit atau yang sukar. Jadi begitu ya tahapan-tahapan dari tim guru yang berlangsung pada semester ini ya, ketika masa pandemi COVID-19. Nah, jadi peserta didik sekalian tetap harus bisa mengikuti ujian ini. Namanya ujian tuh harus, evaluasi itu harus ya, atau asesmen itu juga harus ya. Guru pun juga akan di asesmen ya, AKG, asesmen kompetensi guru. Jadi insya Allah tanggal 21 besok ya, 22-23 itu akan diadakan asesmen kompetensi guru juga ya. Siswa juga dievaluasi, guru-guru pun juga dievaluasi, kepala madrasah pun juga dievaluasi, pengawas pun juga dievaluasi. Jadi tahapan evaluasi inilah tahapan yang penting dalam suatu proses ya, apakah itu pelaksanaan tugasnya, apakah itu ketercapaian tujuan pembelajarannya dan sebagainya. Jadi ini tahapan-tahapan yang harus diperhatikan oleh para guru, dan itu akan bermanfaat, akan dipakai oleh siswa, dan juga insya Allah hasilnya juga maksimal jika dipersiapkan dengan baik ya. Karena merencanakan ya, gagal dalam merencanakan itu sama dengan merencanakan kegagalan. Jadi hari ini jangan sampai gagal untuk merencanakan ya. Kita harus bisa merencanakan actionnya dan juga dievaluasi ya. Oke, demikian dulu untuk hari ini. Semoga teman kalian bisa mempersiapkan ya tahapan-tahapan tersebut, kisi-kisi, kemudian soalnya dan kunci jawabannya ya, kemudian sampai ke di percetakan, dicetak ya, dan juga sampai soal diberikan kepada siswa secara rahasia. Oke, insyaallah berikutnya kita akan masuk ke video-video yang lainnya, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Ya, salam pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, you, Allah.